Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita pernah mencaci maki. Baik itu saudara kita, baik itu keluarga kita, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita juga adalah pelaku dari orang-orang yang mencaci maki bagi ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan yang pertama ini mau mengajarkan kepada kita, ia tidak membalaskan dengan caci maki. Ketika ada orang yang mencaci maki kehidupan kita, mengusik kehidupan kita, hendaknya firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita tidak membalasnya dengan caci maki. Itu yang pertama buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang kedua dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahkan penderitaan, pergumulan hidup kita mengarah kepada keputusasaan. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita, ketika penderitaan datang silih berganti, ketika pergumulan hidup datang silih berganti, hendaknya kita sebagai manusia tidak mengancamnya. Melainkan kita melihat bahwa pergumulan hidup, permasalahan hidup mau mengajarkan kepada kita agar hidup kita selalu dekat hanya kepada Tuhan saja. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, hendaknya sebagai orang percaya kita menyerahkannya kepada Dia. Karena Dialah hakim yang adil. Karena Dialah hakim yang adil, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita kelegaan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu hendaknya mau melihat kepada kita bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dan jelas dikatakan di ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan segala keluh kesah kita, segala penderitaan kita, orang yang mencaci diri kita, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi segala prosesnya, untuk menghadapi segala problem kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang adil dan Dia yang bertindak di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat menjalani aktivitasnya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga